Rumah tusuk sate itu konon katanya akan membawa dampak buruk bagi yang menghuni alias membawa malapetaka. Sebenarnya mitos atau fakta sih? Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan mengupas seputar rumah tusuk sate. Mungkin sebagian para sahabat YouTube saya pasti tahu dong rumah tusuk sate itu seperti apa. Nggak semuanya tahu, tapi mungkin hampir kebanyakan tahu ya rumah tusuk sate itu seperti apa. Jadi rumah tusuk sate itu adalah antara pertigaan mentok ya pemirsa ya. Ibaratnya ini jalan ya, ini jalan lurus begini seret, lurus seret. Di sini rumah, nah ini pas begini, ini jalan, ini jalan, dan ini rumah, ini khusus perumahan warga. Jadi ini pas di sini ya, ini namanya rumah tusuk sate, begini ya pemirsa ya. Jadi posisinya seperti ini pemirsa. Ini yang dinamakan rumah tusuk sate ya. Memang kebanyakan orang itu, memang ada orang yang bertanya sama saya, Mbak Eva katanya rumah tusuk sate itu membawa malapetaka bagi yang menghuninya. Dan itu yang menghuni kebanyakan itu banyak sialnya alias nggak bahagia, akhirnya nggak betah, bahkan ada yang merenggut nyawa gitu ya, merenggut nyawa sang pemilik rumah. Itu mitos atau fakta. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail ya rumah tusuk sate itu bagaimana. Yaitu rumah tusuk sate itu antara pertigaan, jadi kita mentok-notok jalan lurus begini, lurus di sini khusus perumahan dan di sininya pas ya pemirsa ya. Itu yang dinamakan rumah tusuk sate. Di orang Jawa kebanyakan itu memang menghindari rumah tusuk sate. Jangankan orang Jawa ya pemirsa ya, orang Cina, saya dulu memang banyak mengenal orang Cina ya, dan dia itu kalau orang Cina itu jangan dikira orang Cina nggak ngerti dunia supranatural ya pemirsa ya. Orang Cina itu sangat percaya banget dunia supranatural, tapi pemahamannya berbeda ya pemirsa ya. Untuk Cina itu begini, orang Jawa begini, berbeda, cuma sama-sama mengenal dunia seperti itu ya pemirsa. Saya dulu di Surabaya itu banyak berteman dengan orang Cina ya, jadi sedikit banyak tahu juga. Jadi kalau rumah tusuk sate itu memang rata-rata itu kalau andaikan rumah tusuk sate itu ada di daerah perumahan ya anggap aja perumnas lah, alias rumah perumahan gitu ya pemirsa ya. Jadi rumah perumahan yang di daerah tusuk sate itu kebanyakan dijual dengan harga yang agak berbeda alias agak sedikit murah ya pemirsa ya. Biasanya mungkin rumah yang standar mungkin pertigaan atau jalan yang di tengah itu harganya mungkin satu perumahan, satu unit itu mungkin dijual dengan harga 250 juta atau 350 juta ya, anggap aja satu unit itu, satu rumah itu di perumahan situ harganya 300 juta. Nanti yang bagian tusuk satenya itu, yang rumah tusuk sate biasanya harganya nggak sampai 300 juta. Kalau yang rata-rata 300 juta, nanti yang di situ mungkin 250 juta kayak gitu ya. Jadi yang nggak ngerti, mungkin yang nggak percaya dunia beginian alias memang nggak tahu ya, bukan nggak ngerti, memang dia nggak ngerti ini rumah tusuk sate ternyata seperti ini, itu ya beli aja karena dia dengan berbagai macam pertimbangan ya waktu beli, di sana 300, di sana 300, ini 250 kan lumayan, yang 50 juta untuk modal usaha atau mungkin untuk biaya anak sekolah atau mungkin untuk yang lainnya kan gitu bisa. Tetapi bagi yang ngerti ya, itu rumah tusuk sate itu memang hawanya memang panas ya pemirsa ya. Memang hawanya itu memang sedikit berbeda. Jadi kalau ditempati itu memang ya namanya orang berantem ya biasa ya, orang berkeluarga itu berantem cekcok itu ya wajar-wajar aja ya, namanya orang berumah tangga. Tetapi kayak nggak sewajarnya gitu ya berantem. Kadang anaknya itu sering sakit-sakitan, kadang berantem, yang tadinya itu mungkin suami istri itu nggak ada keturunan selingkuh, nggak pernah, mereka juga dari baik-baik, nggak pernah selingkuh, tiba-tiba mereka selingkuh, atau mungkin terjadi masalah besar, guncangan yang begitu hebat dalam rumah tangga, kita juga nggak ngerti ya. Tetapi hampir rata-rata yang menempati rumah tusuk sate itu memang panas banget ya. Panas bukan berarti dalam siang hari, malam hari kita kepanasan, enggak. Tapi auranya alias hawanya di rumah itu
auranya itu kayak enggak banget gitu ya pemirsa ya, kayak sintruk gitu ya. Kalau yang bagi yang ngerti mungkin tahu ya. Jadi kayak tempatnya itu kayak sintruk banget. Jadi kayak gimana ya, panasnya itu biasanya dulu cekcok nggak begitu seberapa itu, tapi kalau cekcok itu berantemnya luar biasa hebat. Terus mungkin ada, pokoknya itu cobaannya itu ada aja gitu ya pemirsa ya. Tetapi bagi yang nggak percaya gitu ya, sah-sah aja ya pemirsa. Ada yang nggak percaya mitos beginian juga nggak masalah. Mungkin ya kalaupun Anda sudah membeli rumah tusuk sate, terus Anda rajin sholat, kita sedekahnya banyak, terus kita rajin zikir, rajin sholawat, mungkin ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau penghuninya itu agamanya itu 50-50 ya pemirsa ya, sholatnya jarang-jarang, terus dia dunia agamanya mungkin pemahaman agamanya itu kurang mendalam juga, kurang begitu, itu akhirnya terus dia di situ banyak sialnya. Akhirnya dia beropini itu, oh ternyata rumah tusuk sate itu seperti ini ya rasanya, itu kayak nggak nyaman banget, kayak pokoknya nggak nyaman banget gitu ya pemirsa ya. Dan kebetulan saya punya teman dulu di Malang, tepatnya di daerah Sawo Jajar 2 ya pemirsa ya. Karena di daerah perumahan Sawo Jajar itu ada 2, perumahan Sawo Jajar 1 dan Sawo Jajar 2. Dan kebetulan saya punya teman, tepatnya di tahun 99 itu, saya dulu itu kan di Sawo Jajar ya tahun 99 itu teman saya itu majikannya itu rumahnya memang tusuk sate ya pemirsa ya. Jadi teman saya itu kalau malam itu katanya itu teman saya itu kan pembantunya gitu, alias asisten rumah tangganya gitu ya. Jadi dia kerja di babysitternya gitu. Dia itu katanya kalau malam itu kayak tidur itu kayak nggak nyaman, kayak nggak tenang. Terus bayi yang ia jaga itu kalau malam itu nangisnya itu nggak sewajarnya. Kalau malam itu nangis gitu, ya anak kecil nangis ya wajar ya pemirsa ya. Namanya bayi, nangis itu wajar. Mungkin lagi haus, dia kepengen minum ASI, atau dia pipisnya itu pempesnya sudah penuh, atau mungkin badannya itu gatal, atau mungkin kepanasan, atau kedinginan, atau bagaimana kan kita nggak ngerti ya. Tetapi teman saya itu ngelihat itu kalau malam itu nangisnya itu kenceng banget, dan setiap itu jam 2 ke atas. Jadi akhirnya itu kan dia mungkin dikasih minum susu dikit aja sudah nggak, dilihat pempesnya udah nggak basah, dia habis diganti nggak basah, nggak kenapa-napa. Itu kenapa? Atau mungkin dia ngelihat sesuatu di situ, karena bayi itu kan sensitif banget. Orang dewasa nggak bisa ngelihat barang halus, tetapi bayi itu bisa ngelihat. Jadi ya mungkin ya rumah itu ada sesuatunya ya, kita nggak ngerti ya. Terus kata temen saya itu majikannya itu kalau sering berantem banget, cekcoknya itu kalau berantem luar biasa. Kalau lagi berantem itu katanya majikannya yang laki itu nggak mau pulang gitu ya. Akhirnya entah punya orang ketiga, atau mungkin pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah temen, ya nggak tahu juga ya gitu ya. Ya kita nggak ngerti juga, tetapi mereka tuh pertengkarannya hebat banget. Nggak, anak itu nangis terus nggak nyaman banget. Ada yang orang menempati rumah tusuk sate itu sampai terjadi meninggal yang menempati itu ada. Itu di daerah Madiun saya menemuin juga rumah tusuk sate. Itu dia menempati sekitar 8 bulan gitu. Anaknya yang perempuan yang cantik itu meninggal ya. Meninggal tidak sewajarnya gitu ya. Ya nggak tahu, memang mungkin memang umur anaknya itu memang takdir Tuhan, mungkin sudah waktunya dia meninggal di usia muda ya, kita nggak ngerti. Tetapi ada yang mengaitkan katanya itu menghuni rumah tusuk sate ya. Jadi mitos atau fakta bagaimana rumah tusuk sate itu seberapa angkernya, seberapa pengaruh membawa dampak buruknya itu ke penghuninya seperti apa, itu terserah bagaimana pemahaman, terserah bagaimana pandangan orang masing-masing ya. Karena setiap orang itu kepercayaannya beda ya pemirsa ya. Ada yang orang percaya dunia seperti itu, ada yang orang nggak percaya. Jadi semua tergantung bagaimana Anda. Kalau menurut saya sih, kalau bisa rumah tusuk sate itu ya dihindari ya pemirsa ya.
Tetapi kalau Anda memang nggak percaya yang beginian, ya silahkan aja gitu ya. Semua kan kita nggak memaksa, namanya mitos atau fakta itu semua tergantung bagaimana Anda menyikapinya, bagaimana pandangan Anda. Karena baik bagi saya belum tentu baik bagi Anda. Semua tergantung bagaimana Anda. Jadi mitos atau fakta semua tergantung bagaimana Anda. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.